Halo investors dan traders, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membedah laporan keuangan Bank Jatim atau BJTM di kuartal pertama ke 2025. Dan wow, ada yang menarik nih. Bank Jatim baru saja merilis lab Q1 2025 dan hasilnya cukup bikin penasaran. Walau laba naik, ternyata banyak biaya yang ikut membengkak. Gimana ceritanya? Worth it nggak nih buat dikoleksi sahamnya? Yuk kita bongkar sama-sama. Pertama-tama mari kita lihat laba bersihnya. Di Q1 2025, Bank Jatim berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp297,88 miliar. Naik tipis 5,74% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp281,69 miliar. Nah, yang bikin menarik itu dari sisi pendapatan bunga nih. Pendapatan bunga dan syariah Bank Jatim mencapai 2,5 triliun rupiah. Naik, cukup signifikan dari sebelumnya 1,92 triliun rupiah. Tapi, beban bunganya juga ikut naik dari Rp622, 94 miliar menjadi Rp748,01 miliar. Untungnya pendapatan bunga bersih masih mantap di angka 1,75 triliun rupiah. Yang perlu kita perhatikan nih, beban operasionalnya naik cukup tinggi. Beban tenaga kerja membengkak jadi Rp616, 31 miliar. Beban umum dan administrasi Rp390, 36 miliar, plus penyisihan penurunan aset sebesar Rp459, 3 miliar. Total beban operasional lainnya mencapai 1,52 triliun rupiah. Besar juga ya, tapi jangan khawatir dulu, karena dari sisi laba operasional justru menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Naik dari Rp350, 4 miliar menjadi Rp459, 77 miliar. Pendapatan non-operasional tercatat Rp37,93 miliar rupiah, sementara beban non-operasionalnya Rp39,6 miliar rupiah. Secara total, laba periode berjalan naik 23% ke level Rp347, 26 miliar. Dari sisi neraca, asetnya naik tipis ke Rp118, 16 triliun. Liabilitasnya sedikit turun ke 88,37 triliun rupiah, dan ekuitasnya meningkat menjadi 15,01 triliun rupiah. Ini menunjukkan struktur keuangan yang cukup sehat dan stabil, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu agresif. Jadi kesimpulannya, Bank Jatim menunjukkan kinerja yang mix ya di Q1 2025 ini. Di satu sisi, labanya tumbuh positif dan struktur keuangannya sehat. Tapi di sisi lain, beban operasionalnya perlu diperhatikan. Buat kalian yang suka saham dengan fundamental stabil dan dividen rutin, BJTM bisa jadi pilihan menarik untuk dipertimbangkan. Gimana menurut kalian? Apakah BJTM masih menarik untuk dikoleksi? Atau ada emiten perbankan lain yang lebih menjanjikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu update kali ini. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan update saham lainnya. Dan share ke teman-teman yang butuh. Sampai jumpa di video berikutnya.